Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 115 ayat 105. Firman Bapa Pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayum Gaim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2020 atau pada tanggal 13 Kislev 5783, diambil dari 1 Samuel 5 ayat 4 yang berkata demikian, saudaraku. Tetapi ketika mereka bangun pagi-pagi pada keesokannya lagi, ternyata patung Dagon itu pun telah jatuh lagi dengan mukanya ke tanah di depan tabut Yahweh. Tetapi kali ini kepala dan kedua telapak tangan patung Dagon itu terpenggal dan tergeletak di bawah pintu, hanya badannya saja yang masih utuh. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam pembacaan renungan Haftarah ini adalah orang Palestina dan tabut Elohim. Saat peperangan antara bangsa Israel dan orang Palestina, akhirnya tabut Elohim direbut oleh orang Palestina, saudaraku, karena peperangan itu dimenangkan oleh orang Palestina. Dan tabut itu dibawa ke kuil mereka, dicampur dengan patung Dagon di sana, karena di sana patung yang disembah oleh orang Palestina adalah Dagon namanya. Dan saat berada di kuil Dagon tersebut, pada pagi hari mereka melihat pertama bahwa patung Dagon jatuh, saudaraku, dan kepalanya dan posisi kepalanya berada di bawah tabut perjanjian yang mereka curi itu, saudaraku. Dan akhirnya mereka mendirikan lagi. Keesokan harinya pada pagi-pagi hari, patung itu juga kembali jatuh, saudaraku, patung Dagon. Namun bukan hanya jatuh saja, namun kepalanya terpenggal dan tangannya terpenggal, saudaraku. Saudaraku, akhirnya bangsa Palestina membawa tabut ini dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di mana tabut itu diletakkan, Bapa Yahweh, kuasa Bapa bekerja, saudaraku, sehingga penduduk tersebut mengalami suatu penyakit, saudaraku, yaitu penyakit borok demikian yang sangat hebat. Hal inilah yang menyebabkan kegentaran bagi orang Palestina. Saudaraku, lewat bacaan renungan yang baru saja kita dengar ini, bahwa kuasa Bapa Yahweh yang sudah Bapa tetapkan lewat dafarnya untuk membangun bait Elohim dan perkakas-perkakasnya, dan di dalam salah satu perkakas yang utama dan yang sangat inti adalah tabut perjanjian ini, saudaraku. Dan itu semua perintah Bapa Yahweh, dan lewat tabut itulah menyatakan kemuliaan Bapa Yahweh turun terhadap tabut itu. Namun kuasa ini ternyata masih tetap memiliki otoritas saat tabut itu dibawa oleh Palestina ini, saudaraku, sehingga patung-patung dewa yang disembah oleh bangsa Palestina juga dipermalukan, saudaraku, dan patung itu sampai putus kepalanya. Ini menyatakan bahwa kekuatan kuasa Bapa Yahweh di zaman itu dengan tabut perjanjian ini, saudaraku, sebagai simbol kehadiran Bapa Yahweh. Tidak ada satupun yang mampu untuk dapat mengalahkannya, saudaraku. Inilah artinya bahwa kita diteguhkan kembali lewat firman pada pagi hari ini, bahwa kekuatan Bapa Yahweh yang memang berotoritas penuh terhadap seluruh jagat raya ini, saudaraku, karena dialah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini, saudaraku, dan ini tetap bekerja dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita yang sudah datang menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach secara alam roh, saudaraku, kita memiliki perbedaan hal ini, saudaraku, karena spirit roh itu tidak bisa dibohongi, dan alam roh juga nyata kalau memang masuk kepada dimensi alam roh tersebut, saudaraku. Hal inilah yang meneguhkan bagi kita semua dan juga saya untuk kita tetap berpegang teguh bahwa Tuhan yang sudah kita sembah sekarang
yaitu Yahweh Sebaot. Itu adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas segala tuan-tuan lain di muka bumi ini, karena dialah Tuhan pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel, dan yang kita sembah. Dan kitab suci mencatat, saudaraku, tabut perjanjian yang dimana mereka curi semua kuasa-kuasa dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Palestina dipermalukan dan dihancurkan. Saudaraku, walaupun kelihatannya itu merupakan fisik, saudaraku, seolah-olah seperti benda mati, namun memiliki kuasa dan otoritas yang datangnya dari Yang Maha Tinggi. Amin, saudaraku. Biarlah firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita berjalan di jalan iman kita yang sudah benar ini, dalam penyembahan-penyembahan kita kepada Yahweh Sebaot, Bisim Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati menolong kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Dalam Adonai Yeshua HaMashiach kita tidak dipermalukan, dan janji keselamatan yang pasti itu hanya padanya. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.